Halo kawan-kawan sekalian, kembali lagi berjumpa dengan saya Haji Butun dalam podcast Jangkar Politik. Salam jackpot, salam jangkar politik. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Pada sore hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang mutakhir terkait pemilihan umum atau pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Seperti yang kita ketahui bersama, pasalnya sampai hari ini 3 nama yang sangat kuat dan sudah diusung oleh berbagai partai untuk menjadi kandidat calon presiden, yaitu ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan. Dari ketiga tokoh yang sudah diusung oleh beberapa partai, baru satu calon yang sudah mendeklarasikan diri, pasangan Amin atau Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian ada dua calon yang belum mendeklarasikan wakilnya sampai hari ini. Padahal kita tahu bersama bahwasanya kurang lebih 2 minggu lagi KPU akan melaksanakan pembukaan pendaftaran untuk bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, yaitu tanggal 19 Oktober. Jadi kalau kita melihat isu yang berkembang ataupun wacana-wacana yang dibangun oleh kalangan intelektual, pengamat, masyarakat, sering disebut akar rumput, ada berbagai pandangan yang disuarakan melalui media sosial, via cetak, via elektronik, bahwa semakin ke sini terlihat siapa mendukung siapa, siapa tidak suka siapa, dan siapa suka siapa. Dari 3 orang yang akan bertarung pemilu 2024 sampai 2029 nanti merupakan tokoh ataupun orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing. Kita sebut saja seperti Anies Baswedan yang mungkin merupakan salah satu orang yang dianggap sebagai intelektual, yang memang dia konsennya pada bidang pendidikan, pernah menjadi menteri pendidikan, pernah menjadi rektor, pernah menjadi gubernur, sampai hari ini mencalonkan diri sebagai presiden. Kemudian ada Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini sudah lama melalang buana di bidang eksekutif maupun legislatif, bahwa sebelumnya dia pernah berada di DPR RI, kemudian pernah menjadi gubernur 2 periode yang baru 5 September kemarin selesai masa kepemerintahannya, dan pada April lalu telah dideklarasikan oleh partai PDIP untuk menjadi calon presiden. Hal yang ditunggu-tunggu oleh publik sampai saat ini, kira-kira dari 3 orang yang tersisa 2 yang belum mendeklarasikan siapakah calon wakil presidennya, ini menjadi tanda tanya besar. Karena siapapun yang akan menjadi calon wakil presiden dari 2 yang ditokohkan untuk menjadi calon presiden, ini merupakan satu momen penting dan cari peluang ketika calon wakil presiden ini dideklarasikan, itu dapat menambah elektabilitas, kenaikan daripada pasangan yang akan dideklarasikan. Kita sebut saja ada Prabowo Subianto yang saat ini sedang berada di koalisi besar, yang disebut-sebut koalisi besar karena di sana ada Partai Amanat Nasional, ada PBB, ada Demokrat, ada Golkar, dan Gerindra sendiri sebagai ketumnya adalah Prabowo Subianto. Kalau kita melihat secara langsung bahwasanya dari partai-partai yang telah bergabung bersama Gerindra ini, saya kira mereka juga ingin mendapatkan bagian mungkin di kursi 02 RI. Karena kenapa? Masing-masing membawa kekuatan besar. Bahwa sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebelum mengikrarkan atau mendeklarasikan diri mendukung Prabowo, dia berada di barisan Nasdem dan juga PKS yang sama-sama mengusung Anies. Namun karena Anies mendeklarasikan Caimin ataupun Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, sehingga kemudian Demokrat tarik diri dan masuk bergabung di koalisi Gerindra dan kawan-kawan.
salah satu yang digaungkan juga adalah bagaimana untuk mendapatkan kursi 02, yaitu bakal calon wakil presiden. Sementara ada juga yang sering kita dengar dari akar rumput, yaitu Erlangga Hartarto yang merupakan ketua umum Partai Golkar, juga menginginkan kursi 02 itu, calon wakil presiden. Dan salah satu anggota dari Golkar juga mantan Gubernur Jawa Barat, yaitu Ridwan Kamil. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga menginginkan atau diisukan, diminta oleh para akar rumput ataupun para relawan-relawan yang menginginkan agar mungkin Ridwan Kamil juga mendapatkan posisi itu. Saya kira ini cukup berat untuk diputuskan siapakah yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam momentum pemilihan Pilpres. Ada juga wacana yang mengatakan bahwa akan ada peleburan antara Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Entah siapakah yang akan jadi 01 maupun 02, tapi saya rasa ini agak berat. Meskipun sering dikatakan bahwa politik itu dinamis, barang siapa yang memiliki kepentingan maka bisa saja bersatu. Tapi bagi saya itu sangat tidak mungkin atau belum tentu akan terjadi karena masih ada pilihan-pilihan yang lain. Terkini saya baru membaca beberapa berita-berita di media online bahwa ada nama yang sudah dikerucutkan sebagai bakal calon wakil Prabowo Subianto, yaitu ada nama Mahfud MD yang hari ini sebagai Menteri Kemenko Polhukam, Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan HAM. Dan juga ada Gubernur Jawa Timur yaitu Kofifa Indar Parawansa yang juga menjadi kandidat yang akan menjadi wakil Prabowo Subianto, seperti yang diungkapkan salah satu kader partai Gerindra. Kemudian kita menuju ke calon selanjutnya yaitu Ganjar Pranowo. Bahwa sampai hari ini saya kira semua tengah mengatur ritme gerakan dan juga melihat situasi dan kondisi siapakah yang paling berpeluang untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Ada beberapa nama juga yang sudah didengung-dengungkan untuk menjadi bacawa pres dari Ganjar Pranowo, yaitu ada yang diisukan Sandiaga Uno yang hari ini sebagai Kemenparekraf, karena kita tahu bersama bahwa P3 hari ini tengah berada di barisan PDIP yang sama-sama mengusung Ganjar Pranowo. Mungkin P3 mengharapkan bahwa dari kadernya sendiri yaitu Sandiaga Uno untuk dicalonkan sebagai 02, tapi saya rasa itu masih agak berat untuk dipertimbangkan karena kita melihat hari ini bagaimana para kelompok-kelompok tertentu melihat siapakah yang bisa bakal menaikkan eksistensi ataupun kapabilitas dari para calon-calon presiden ini ketika wakil itu dideklarasikan. Kemudian ada juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Indonesia Joko Widodo, yang sampai saat ini ada banyak suara yang didengungkan dari bawah, dari akar rumput, relawan, ataupun juga ada beberapa partai yang menginginkan untuk Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi bakal calon wakil presiden, entah masuk dalam koalisi Gerindra atau masuk dalam koalisi PDIP. Itu kita masih bisa melihat bagaimana perkembangannya, karena sampai hari ini juga Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan keputusan batas minimal calon wakil presiden ataupun presiden. Jadi saya kira ini semua masih dilihat situasi dan kondisinya, dan mungkin kalau dalam minggu-minggu ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan itu, kalau memang bisa permintaan dari beberapa golongan atau ada juga partai PSI yang meminta bahwa batas minimal calon wakil presiden ataupun presiden minta 35 tahun, ketika itu diamini, maka peluang besarnya Gibran bisa menjadi bakal calon wakil presiden. Tapi kita tinggal melihat kira-kira di mana yang berpeluang. Apakah
PDIP berani untuk kemudian memberikan usungan kepada calon presiden dan wakil presiden yang keduanya dari kadernya sendiri, apakah lebih mendekat kepada Partai Gerindra yang saat ini diusung atau mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presidennya? Jadi ini masih kita melihat, karena biar bagaimanapun permainan yang disebut cawe-cawe oleh presiden ini masih membuat gempar bagi para pengamat-pengamat ataupun para pecinta-pecinta politik ataupun aktor-aktor politik, karena gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Bapak Presiden hari ini itu merupakan bagian daripada untuk bagaimana melihat siapakah yang diusung ataupun dicalonkan atau siapa yang didukung oleh Bapak Presiden. Jadi kawan-kawan sekalian, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Jakpot, bahwasanya momentum pemilihan umum ataupun pesta demokrasi yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 nanti, kita bisa betul-betul memberikan suara betul-betul berdasarkan rasionalitas. Karena memang kalau kita lihat Indonesia ini ada berbagai tipe pemilih, ada yang secara rasional, emosional, dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi saya, kawan-kawan, akal dan logika harus kita pakai. Dari ketiga bakal calon presiden, yang mana kira-kira yang bisa membawa arah bangsa ini semakin maju dan berjaya, bisa berdaulat, bisa berdiri di kaki sendiri, dan bisa menjadi negara maju. Karena sampai saat ini pun Indonesia masih berada dalam posisi sebagai negara berkembang. Karena milenial dan juga Gen Z merupakan bagian daripada penyumbang terbesar suara pada pemilu 2024, karena berada pada posisi 84 juta milenial dan Gen Z. Ini merupakan posisi yang perlu diambil, maka yang diharapkan adalah bagaimana kawan-kawan milenial dan Gen Z itu memberikan kontribusi nyata dengan memilih yang pasti-pasti saja. Demikian kawan-kawan, itu sedikit informasi ataupun penyampaian dari saya, Aji Buton, dalam channel Jakpot. Kita akan bertemu dalam informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih.